GPD Metro yang dikasih oleh Tuhan, semuanya tentu sehat-sehat saja ya di rumah. Kita percaya melalui apa yang sedang terjadi, Tuhan punya rencana untuk kita semua. Oleh sebab itu kami mengajak kita semua untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan saudara mengikuti YouTube channel kita semua dengan nama GPDI Metro Lampung. Di sana saudara bisa mengikuti ibadah hari Minggu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya supaya semua dapat notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaannya, apa yang Anda akan dapatkan ketika keluarga dan gereja bersatu? Yang pertama, saudara, persatuan itu bukan berarti semua pihak melakukan hal yang sama. Katakan amin. Amin. Persatuan itu tidak berarti semua pihak melakukan hal yang sama. Allah sudah tunjuk siapa yang menjadi pemimpin. Di bidang apapun, pemimpin itu pasti ditempatkan dan dipilih oleh Allah lewat pemegang otoritas. Dan saudara bisa perhatikan hal itu di dalam Keluaran pasalnya yang ke-17. Ya, Keluaran pasalnya yang ke-17. Keluaran pasal 17 ayatnya yang ke-8 dan Keluaran 17 ayat yang ke-8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. 11. Lalu terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Perhatikan baik-baik saudara pembacaan kita. Ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa berhadapan dengan bangsa Amalek, Musa memerintahkan kepada Yosua, engkau bawa bangsa ini keluar berperang melawan Amalek, tetapi aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudara perhatikan baik-baik, pembagian job ini begitu jelas. Ada yang harus berperang dan bagian Musa adalah berdoa. Pemikiran kritis kita, manusia yang hidup di akhir zaman mungkin akan berkata seperti ini. Alangkah ringannya tugas Musa, dia hanya berdoa, dia hanya mengangkat tangan, seperti orang yang sedang memerintahkan tugas kepada bawahannya. Dia tidak melakukan tanggung jawab sama sekali. Itu pikiran orang kebanyakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kritis itu boleh, tapi kalau Allah yang sudah memberikan tugas atau job, itu pasti punya nilai-nilai yang berfungsi sesuai pada tempatnya masing-masing. Saudara lihat ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Setelah Yosua maju berperang, Musa naik ke atas bukit, dan perhatikan baik-baik, ada Harun dan Hur yang mendampingi Musa. Ayat 11 berkata, setiap kali Musa mengangkat tangan, maka kemenangan ada di pihak bangsa Israel. Tetapi jika ia mengurunkan tangannya, lebih kuatlah bangsa Amalek. Disinilah nilai persatuan yang hakiki. Tidak ada yang lebih ringan, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih perkasa. Tetapi kalau kita tahu fungsi kita masing-masing, saya percaya Yosua bisa menang karena ada Musa yang mengangkat tongkat naik ke atas, berdoa memohon kekuatan daripada Allah, ditopang oleh Harun dan Hur, maka kemenangan itu akan dimiliki oleh bangsa Israel yang melawan Bani Amalek. Aplikasinya sederhana. Kalau hidup dalam persatuan, Anda tahu fungsi Anda masing-masing tanpa komplain, tapi berkata dengan rendah hati, terima kasih untuk job yang Allah berikan kepada aku, terima kasih untuk papa yang baik hati, terima kasih untuk mama
yang setia mendidik kami, dan orang tua berkata terima kasih untuk anak-anak yang kau percayakan hadir, bukti buat cinta kami untuk kami didik. Haleluya. Persatuan ini yang akan membuat keluarga kita kuat, dan keluarga yang kuat menjadi gereja GPDI Metro kuat untuk menuai jiwa-jiwa. Haleluya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam kesatuan ada unsur saling menolong. Seperti yang dilakukan oleh Musa dalam pembacaan kita bersama Harun dan Hur dan Yosua. Saudara, coba kita baca Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang mengunci pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Ya. Ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7, janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Haleluya, haleluya. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ketika kita saling menolong, sebagai bukti konkret dari persatuan yang kita bangun bersama, Anda sedang mengerjakan hukum Kristus. Hukum Kristus selalu berakhir kepada janji Allah yang digenapi dalam hidup seseorang. Dan itu Anda akan lihat dalam poin yang ketiga. Coba kita baca Mazmur 133 ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 ayat yang ketiga. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Masih dibuka. Sesungguhnya, 133 ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun di atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Perhatikan, ada tangan Allah yang memerintahkan berkat jika ada persatuan di sana. The fingers of God, ya, tangan jari Allah yang akan memberkati jika persatuan itu ada. Kita melakukan perintah Kristus, tolong menolong, sehati sekata, saling melakukan dengan rendah hati dan menguji apakah perbuatan kita ini hanya untuk kemegahan pribadi atau bagi kemuliaan Allah. Saya berdoa apa yang kita kerjakan semua hari-hari ini hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amen. Kita tahu kita diberkati itu semua karena kemurahan Allah. Kita hidup sehat hari ini semua karena kemurahan Allah. Dan kita kerjakan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita untuk tetap bersekutu, mempunyai persatuan sebagai anggota tubuh Kristus di bawah otoritas naungan kasih Allah di gereja Pantekosta di Indonesia. Pagi hari ini saya mau berdoa bagi jemaat. Biarlah saudara tetap rukun, suami istri tetap rukun, anak-anak rukun dengan orang tua. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu? Coba Anda peka dengan keadaan ya. Hari-hari ini iblis lewat pandemi yang terjadi di dunia di mana kita hidup berhasil merontokkan sendi ekonomi, berhasil memberhentikan sementara praktek hidup berjemaat di mana setiap minggu mereka pergi ke gereja. Dia juga berhasil membuat banyak orang menjadi stres. Tapi Anda perhatikan baik-baik, anak-anak Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh kepada Allah tetap kuat, tetap eksis mencari Allah. Tapi senjata mutakhir yang terakhir dipakai oleh iblis adalah menciptakan persatuan gereja menjadi terpecah belah. Lihat di media sosial beberapa waktu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, pemimpin-pemimpin rohani saling menyerang.
Satu gereja berkata itu adalah perampok, itu adalah penyesat. Di level pemimpin saling menyerang di media sosial. Saya hanya bisa berdiam diri. Saya tahu kapasitas saya dan saya tidak ingin memperkeruh suasana. Iblis hampir saja berhasil memecah belah persatuan tubuh Kristus. Selama gereja ada, doktrin pasti bisa berbeda. Itu tidak bisa dipungkiri. Ada kelompok Calvinis dan kelompok Armenia. Inilah cakal bikal perbedaan doktrin. Tapi saudara tahu, mereka membawa gerbong yang berbeda tapi kepada satu tujuan yang sama, yaitu bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan kalau kita tidak mensiasati ini dengan baik-baik, bisa membuat tubuh Kristus terpecah belah. Saya ingin berkata, stop saling mengkritisi. Apapun doktrin, selama dia tidak keluar dari kebenaran firman Allah, mari jangan biarkan itu membuat gereja Tuhan terpecah belah. Lalu saudara juga perhatikan, di tengah keluarga muncul rasa jenuh yang terjadi hari-hari ini. Survei membuktikan, orang berkata, saya jenuh beribadah dengan pola seperti ini. Saudara, mari jangan biarkan persatuan tubuh Kristus, jangan biarkan keluarga kita dihancur leburkan oleh iblis. Anak-anak ingin rasanya berontak karena memang mereka terbiasa bebas, nggak mau lagi mengikuti sistem yang ada. Tapi saya berdoa lewat firman Allah, dari hal yang kecil sampai kepada komunitas yang besar, prinsip kita adalah bersatu di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Dan saya berdoa pagi hari ini, tangan Allah terkedang untuk memerintahkan berkatnya bagi jemaat GPDI Metro. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda tiada yang mustahil bagimu. Kami mau tanamkan firman dalam hidup kami. Kami tidak memberi celah kepada iblis memecah belah persatuan keluarga, persatuan gereja kami, persatuan hidup berbangsa dan bernegara. Kami bangga menjadi warga negara Indonesia. Pakai Bapak Jokowi dan seluruh aparat kabinet yang ada supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga memberkati wakil presiden kami, biar mereka bersatu bersama-sama. Haleluya, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia tetap dalam kendali tangan Tuhan, karena seluruh umat Tuhan bersatu hati pagi hari ini berdoa bagi Indonesia agar pandemi segera berlalu. Amen. Secara khusus aku berdoa untuk keluarga-keluarga yang utuh dalam persatuan, mempraktekkan kasih mesra, saling menghargai pasangan suami istri, anak-anak hormat kepada orang tua. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Amen. Allah berkati mereka. Terpujilah nama Tuhan di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Nanti saudara Theo berdoa buat persembahan. Amin, amin.
Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan Haleluya Roh kepada Kudus. Tuhan, setiap tangan-tangan kami dan seluruh jemaat Tuhan yang ada yang memberikan korban persembahan. Haleluya Dan Roh yang dikhususkan dengan kuasa firman Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang baik. Haleluya Roh. Dengan janji kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Kristus, nama kami berdoa Yesus. dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamat. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap korban persembahan kita. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, ada beberapa hal yang penting yang saya berharap jemaat dapat menyimak, memperhatikan dengan baik. Yang pertama, minggu kedua bulan Juli, coba saya minta tolong. Tanggal 13, saya ulangi, minggu kedua bulan Juli, tanggal 13, saudara bisa nanti melihat kalender. Kita akan menjalankan ibadah raya di gereja. Saya ulangi. Saya minta maaf. Info yang saya dapat dari staf penggembalaan, rupanya mereka tidak lihat kalender. Ada yang bilang 13, 14, yang tepat saya ingat 12, saudara ya. Tanggal 12 bulan Juli, ibadah kembali aktif di gereja. Tetapi tentunya harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Aturan main yang pertama adalah wajib semua yang ikut ibadah menggunakan masker. Anda harus sudah mandi bersih dari rumah, pakai masker, lalu sampai di gereja Anda akan melewati beberapa tahapan. Yang pertama adalah cuci tangan. Itu sudah disediakan. Lalu Anda akan melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan disinfektan. Tetapi saudara tidak perlu takut. Yang kita pergunakan disinfektannya bukan disinfektan yang dipergunakan juga untuk sterilisasi di peternakan sapi, kebo, kambing, ayam, dan yang lain-lainnya. Tidak. Tetapi menggunakan detol yang aman untuk kulit dan tubuh manusia. Berapa lama di dalam kotak tersebut? Hanya 5 detik. Nanti secara visual ada video yang akan dibagikan ke rumah tangga Anda. Dan selebaran SOP yang juga saya usahakan untuk bisa diterima oleh Anda. Kemudian Anda masuk ke dalam gereja, tetap menjaga jarak. Dan di gereja bangku berjarak 1 meter kurang lebih, bisa lebih. Dan Anda harus duduk di sana dengan baik-baik. Kemudian untuk yang berikutnya, format ibadah hanya berjalan 1 jam lewat 1/4.
itu sudah bersamaan dengan sterilnya seluruh gedung gereja. Dimulai dari jam 7 sampai dengan jam setengah 9 itu sudah harus kosong karena akan dipakai untuk ibadah kedua. Sebelum ibadah kedua, gedung kembali akan disterilkan dengan penyemprotan disinfektan, ya. Yang kami pakai adalah standar WHO dengan memakai cara fogging, pengasapan, dan itu pun sudah diupayakan yang paling aman untuk dipakai. WHO sudah memberikan recommended untuk hal tersebut. Jadi apa yang kami kerjakan dengan beberapa orang, saya sudah berpikir yang paling terbaik supaya Anda merasa aman dan nyaman selama beribadah. Lalu saya berharap juga membawa tisu dari rumah. Untuk apa tisu ini? Setelah Anda mencuci tangan, keringkan tangan Anda. Dan saya berharap kalau ada di antara Anda, dalam tanda kutip, ya, biasa setelah beribadah Anda ingin pergi ke toilet, nanti ada petugas yang akan membuka dan menutup pintu. Lalu Anda berpikir, kok jelimet sekali sih Bapak Pendeta? Itulah prosedurnya. Karena kami menghindari, ya, untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Virus itu yang paling berbahaya, saudara, tidak terdeteksi, tidak terlihat. Dan bisa saja ada orang-orang yang tidak memiliki gejala. Terutama anak-anak muda. Saya harus berkata tegas, terutama anak-anak muda yang mungkin sudah bepergian karena kuliah, berkumpul. Mereka berpikir new normal, bisa hidup bebas, lupa tidak memakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Atau kemungkinan ketika Anda berkendara pergi ke gereja, ada yang berkata bahwa virus itu tidak melewati udara, tapi berapa case atau kasus itu memungkinkan. Ada saja orang yang terkontaminasi atau terpapar, dia meludah sembarangan, lalu kendaraan lewat terbawa oleh angin, menempel di wajah seseorang. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan. Itu sebabnya saya sangat memproteksi jemaat. Jangan dianggap apa yang saya kerjakan sebagai sebuah ketakutan, no. Kalau untuk berpikir seperti itu, mungkin dari sejak awal bulan Juni saya sudah terobos untuk beribadah. Tapi saya tahu resikonya. Jangan juga berkata kita tidak punya iman. Orang yang beriman justru punya hikmat. Bagaimana kita menempuh cara yang terbaik, tetap menghormati prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah. Karena Alkitab juga berkata kita harus berjaga-jaga. Ya. Di toilet itu sudah disiapkan sabun, pembersih, dan lain sebagainya. Setelah Anda keluar, segera cuci tangan, kembali masuk ke gereja dengan tertib. Berikutnya, setelah selesai ibadah, turunlah satu persatu jika Anda duduk di atas balkon. Ya, turun satu persatu, tidak lagi gerombolan seperti waktu-waktu yang lalu. Dan tidak mungkin juga bergerombolan. Kenapa? Garis bawahi, manula, ya, jemaat yang masuk dalam kelompok manula lanjut usia itu batasannya 65 ke atas untuk sementara ini. Sebelum obat diketemukan, berdoa, info yang saya dapat semoga bulan Januari sudah ada obat yang diketemukan. Bukan vaksin saudara ya, ada obat yang diketemukan sehingga kita bisa lebih longgar untuk beribadah. Saya ulangi, umur 65 ke atas tidak boleh beribadah. Dan juga anak-anak di bawah usia 12 tahun itu tidak boleh beribadah. Jadi tolong hal ini diperhatikan. Kalau saudara punya orang tua di atas 65, lebih baik jangan beribadah. Ikuti saja ibadah online yang tetap kami akan tayangkan secara live nanti langsung dari gereja. Ya, doakan banyak dana yang kita butuhkan untuk persiapan perlengkapan. Biar Allah mencukupi dan mengetuk pintu hati jemaat yang punya berkat untuk bisa berbagi demi kegiatan ibadah kita. Saya sudah mengontak beberapa teman dan mereka berkata kita akan upayakan hal tersebut. Jadi sekali lagi usia 65 ke atas jangan ke gereja, di bawah umur 12 tahun juga jangan beribadah terlebih dahulu. Ikuti saja online, terutama anak-anak sekolah minggu. Lalu
supaya Anda juga garis bawahi, jika Anda pilek, badan Anda tidak sehat, Anda wajib beribadah di rumah. Jangan pergi ke gereja, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan satu hal yang saya harus garis bawahi juga, ketika Anda masuk ke gereja, Anda akan diukur suhu tubuh Anda. Jika melebihi 37,5 atau 37 lewat lebih, Anda akan dipersilakan untuk pulang kembali ke rumah Anda. Maaf, saya harus berkata dengan tegas karena inilah prosedur kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Karena jika dilanggar, klaster itu diketemukan penyebabnya dari dalam gereja, maka gereja akan ditutup. Jadi kita harus berhati-hati. Lalu pertanyaannya adalah yang terakhir, berapa John jumlah jemaat kuota yang diizinkan oleh pemerintah? Ini yang belum kita dapatkan. Berdoa saja biarlah jam ibadah kita dengan perhitungan 20% kapasitas daya tampung gereja kita, minimal sekali ibadah bisa 100 orang. Bisa 100 orang, atas dan bawah, ya, 100 orang. Kalau mereka ingin mengurangi lagi, kami tim Satgas berusaha untuk tawar-menawar. Karena ada beberapa gereja yang hanya diizinkan 30 orang sekali beribadah. Lalu Anda bertanya, Om John, itu ada gereja kecil bisa 50 sampai 60 orang. Biarkan dia lakukan itu. Karena yang saya tahu mereka tidak tulis surat ke Pemkot, mereka lakukan saja ibadah hanya berdasarkan izin dari RT dan Babinsa. Kita mengikuti prosedur yang dikeluarkan oleh PGI dan PGPI. Harus ada persetujuan dari Satgas, ketua Satgas wali kota kita. Ya, itu prosedurnya. Jadi saudara harus memahami berapa kuotanya. Minggu nanti saya akan umumkan. Itu berarti minggu pertama perjamuan kudus akan dilakukan kembali lewat Facebook atau live streaming di rumah kita masing-masing. Kemudian yang terakhir, khusus untuk anak-anak remaja, peraturan selama ini yang kalian mungkin tetap pertahankan, bahwa remaja belum bisa campur dengan pemuda. Untuk ibadah online, sementara ini memang saya belum izinkan aktivitas pemuda dan remaja di gereja. Saya harus memperhatikan dulu cara kalian beribadah, karena tidak boleh lagi keplok-keplok, peluk-peluk, cium-cium, cipika-cipiku, tidak boleh lagi. Jemaat umum juga ketemu satu dengan yang lain sudah tidak lagi boleh bersalaman, hanya senyum lebar, tunjukkan gigi Anda yang bersih. Itu saja yang bisa saya berikan kepada saudara. Jadi remaja beribadah mengikuti ibadah kakak-kakakmu jam 6 hari Sabtu secara online. Yang terakhir saudara, saya juga harus mengingatkan, saya mengutip perkataan seorang dokter yang dipakai oleh gugus depan RI setiap kali dia mengumumkan. Dia berkata dalam tanda kutip seperti ini, di masa pandemi sakit itu bukan takdir. Yang kaitannya dengan corona ya bapak-bapak dan ibu-ibu, sakit itu bukan takdir, tetapi karena perilaku, pilihan kita. Tidak pakai masker pergi kemana-mana, mengabaikan cuci tangan, merasa badan sehat. Anda boleh sehat, tapi ingat baik-baik orang tua di rumah, adik-adik yang di bawah umur. Ayo tetap disiplin. Jangan beranggapan metro masih aman, belum ada yang kena lagi. Saudara, saya beri contoh di beberapa tempat, saya berdoa itu tidak terjadi. Mereka merasa aman, mereka merasa tenang. Tetapi sekali peristiwa di salah satu kota di Jawa Timur, dalam satu hari di Jawa Tengah juga seperti itu, meledak menjadi 20, terus menambah dan menambah. Kita tidak ingin itu terjadi di kota metro. Karena catatan terakhir, kalau metro kembali masuk dalam zona merah dan semakin banyak yang terpapar, resikonya gereja kembali akan ditutup dan kita hanya beribadah di rumah. Kita pilih beribadah di gereja. Itu sebabnya mari saudara, khususnya anak-anakku pemuda, jangan Anda berperilaku tidak mengikuti prosedur kesehatan. Keluar rumah pakai masker, ya. Tidak usah TP. Wajah Anda yang ganteng dan cantik untuk sementara tertutup tidak apa-apa. Yang penting Anda sehat, daripada kita ganteng berakhir dengan keadaan yang tidak sehat. Ya, saya ingatkan itu untuk pemuda remaja, juga saudara-saudara saya yang beraktivitas di pasar.
Semangat. Kata doa saya, seluruh jemaat tetap sehat-sehat saja sampai kita bebas beribadah. Jangan takut, Tuhan beserta kita, tapi harus tetap bijaksana. Haleluya, haleluya, haleluya. Terakhir dari yang terakhir, kalau saudara masih memberikan persembahan yang saudara kumpulkan di amplop Anda masing-masing, nanti Anda bisa bawa itu per rumah tangga dan diserahkan di gereja supaya Om Frans dapat tugas yang cukup banyak. Dia hitung uang-uang kita, ya. Mudah-mudahan merah semua, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, kenapa bisa merah semua Bapak Pendeta? Karena Anda sudah tukar 5 bulan persembahan ini bukan lagi dengan uang 2.000-an, tapi 100.000, sehingga Om Frans akan tersenyum, saudara, ya. Dia dengan lebih mudah untuk menghitungnya. Nggak usah dengar komentar, lagi khususan seperti ini kok bicara uang. Loh, kita datang kepada Tuhan, kalau saudara bisa beri, biarpun kecil itu Tuhan terima, saudara. Jangan membangun alasan untuk tidak mengerjakan firman, itu nggak bijaksana, ya. Dan yang terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya hanya ingin berkata begini, khususnya untuk orang-orang tua yang saya cintai, ya, yang di atas 65, jangan sedih bapak-bapak dan ibu-ibu, beribadah di rumah itu juga sama saja kalau Anda sungguh-sungguh cari Tuhan. Saling mendoakan satu sama lain. Haleluya, haleluya. Doakan saya supaya tetap sehat-sehat saja. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Indonesia dalam kendali tangan Tuhan. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Terima kasih Yesusku, geraya Engkau beri, sebab hari ini Tuhan adakan. Kami berdoa Tuhan tolong supaya pemerintah memberikan rekomendasi, bukan dalam bentuk izin tapi persetujuan mereka untuk kami melakukan ibadah. Dan sampai minggu kedua bulan Juli, metro tetap terkendali sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Segala sesuatu Tuhan yang berkaitan dengan pemerintah berjalan dengan baik, dan kuota kami diberikan yang baik sesuai dengan kapasitas gereja. Segala niat orang-orang yang berusaha membuat kami tidak bisa beribadah lagi, kami mau patahkan dalam nama Yesus Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pertemuan dengan beberapa jemaat dan majelis gereja akan kami segera lakukan untuk membicarakan hal ini, supaya kami memilih yang terbaik untuk jalannya ibadah kami. Tuhan beri kesehatan, dan sekali lagi aku berdoa, berkati jemaatmu dimanapun mereka berada. Jaga kesehatan mereka, dan khususnya untuk anak-anakku pemuda remaja, supaya mereka juga berjaga-jaga dan tidak sembrono dalam berperilaku. Mereka mengikuti prosedur yang diperlakukan oleh pemerintah, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terpujilah nama-Mu. Saatnya kami akan pulang, kami juga mau membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta Tuhan Yesus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan lupa minggu mendatang kita ada perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Doakan supaya minggu kedua kita dapat beribadah kembali. Mengenai hal-hal yang lain kembali akan kami sampaikan di minggu mendatang. Tuhan memberkati. Amin.